Ya pemirsa, ini mengejutkan semua pihak ketika LPSK akhirnya memutuskan tidak memberikan perlindungan fisik terhadap Eliezer buntut wawancara yang dilakukan Eliezer di salah satu TV swasta pemirsa. Nah langsung saja malam hari ini saya sudah bersama dengan Wakil Ketua LPSK, Bang Manager Nasution. Selamat malam. Malam Mbak Caca, Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Dan saya juga sudah bersama dengan Bang Aristo Pangaribuan, pengamat hukum kita. Selamat malam. Malam, Mbak. Ya, Mbak Caca. pasti Anda penasaran pemirsa, sebenarnya seperti apa nantinya keputusan ini diambil. Tapi saya juga akan menyapa narasumber saya berikutnya, Pak Ito Sumardi, mantan Kabareskrim di sini. Pak Ito, selamat malam. Selamat malam Mbak Caca. Ya, baik Pak Ito, kita ke Bang Manager Nasution dulu ya, Wakil Ketua LPSK. Bang, ini sebenarnya ada apa sih? Ini ibaratnya kayak disambar geledek masyarakat, barulah kemudian sudah divonis, kemudian LPSK memutuskan untuk tidak melindungi Eliezer lagi. Hanya karena sebuah wawancara, Bang, seperti apa? Mbak Caca, LPSK sudah melindungi Richard ini sejak 15 Agustus yang lalu. Kurang lebih 8 bulan terakhir kita lindungi. Mulai dari penyelidikan, penuntutan di persidangan, bahkan pasca keputusan. Kita sudah lindungi yang bersangkutan secara fisik. Kita sudah berikan pemenuhan hak prosedural. LPSK sudah memfasilitasi perlindungan hukum, termasuk juga sebetulnya hak psikososial dalam bentuk pendampingan rohaniawan. Dan kita sudah merekomendasikan yang bersangkutan sebagai GC ke penuntut umum maupun ke majelis hakim. Ketika tuntutannya 12 tahun, LPSK kemudian melakukan koordinasi agar tuntutan itu mestinya di bawah semua terdakwa yang lain. Seperti kita tahu, tuntutannya 340. Lalu kemudian kalau 340 itu pembunuhan berencana berarti hukuman mati atau seumur hidup atau 20 tahun. Tapi kemudian dituntut 12 tahun. Kita kemudian bersyukur ketika pada akhirnya majelis hakim memutuskan yang terringan di antara pelaku-pelaku yang lain. Nah, sebetulnya Februari yang lalu itu sudah habis masa perjanjian. Okay. Karena itu permohonan untuk diperpanjang kita terima 16 Februari yang lalu untuk 6 bulan yang akan datang. Nah, salah satu yang menjadi kesepakatan kita dengan siapapun terlindung, termasuk Richard, bukan hanya Richard ya. Itu misalnya selama jadi terlindung LPSK ada hak dan kewajiban yang sudah disepakati bersama, ditandatangani bersama. Misalnya di Undang-Undang Perlindungan Saksi dan Korban itu disebut bahwa seorang terlindung itu tidak boleh berkomunikasi dengan pihak manapun, bertemu dengan orang atau melakukan komentar apapun sepanjang yang bersangkutan menjadi terlindung LPSK. Dan undang-undang itu kemudian kita turunkan dalam bentuk perjanjian perlindungan, ditandatangani, lalu kemudian ada kesediaan menjadi terlindung LPSK. Okay. Nah, karena itu ketika kita dapat informasi bahwa yang bersangkutan kemudian akan ada berkomunikasi dengan pihak lain dan kemudian kita menyurati, bersurat agar mohon dipertimbangkan supaya ini jangan ditayangkan. Tetapi kemudian ternyata ditayangkan. Baik. Nah, karena itu kita kemudian rapat pimpinan LPSK karena supaya publik juga tahu bahwa siapapun permohonan yang masuk ke LPSK kita perlakukan sama, termasuk Richard. Okay. Itu semua kita putuskan berdasarkan rapat pimpinan LPSK. Maka kemudian kita terima, kemudian diperpanjang itu ke rapat pimpinan LPSK, termasuk ketika misalnya kita mengevaluasi apakah kita tetap melanjutkan atau kemudian menghentikan. Saya mau klarifikasi dulu karena versi dari Kompas TV katanya ada izin dari LPSK untuk wawancara ini. Nah, sebenarnya seperti apa? Yang benar LPSK dapat tembusan. Hanya tembusan, lalu kemudian kita bersurat. Tanggal 8 Maret kita bersurat supaya dipertimbangkan untuk tidak ditayangkan. Karena apa? Kalau ini ditayangkan, ada konsekuensi bagi Richard. Dapat diberhentikan. Kita sampaikan. Ini sekali lagi kita sampaikan, publik tentu punya hak juga untuk tahu bahwa itu yang kemudian menjadi sikap LPSK. Begitu ditayangkan kita rapat, sidang Mahkamah Pimpinan LPSK memutuskan bahwa
LPSK kemudian mencukupkan perlindungan terhadap Richard dengan menghentikan perlindungan kita. Baik. Tetapi yang kedua, LPSK juga menyatakan tidak serta-merta kemudian hak-haknya dia Ya. sebagai GC itu kemudian tidak bisa dipenuhi. Gitu. Jadi keputusan ini diberhentikan, tetapi kemudian hak-haknya sebagai GC tetap berlaku. Bang Aristo, menurut pandangan hukum Bang Aristo, Ya. keputusan dari LPSK ini secara hukum salah tidak sih? Mereka punya aturan, mereka punya perjanjian, salahi perjanjian, selesai sudah perlindungan. Bagaimana? Enggak lah, kalau pertanyaannya LPSK salah atau enggak ya jelas enggak, karena ini within domain kekuasaannya dia atau tugasnya dia. Kan tadi Pak Manajer kan udah bilang bahwa Undang-Undang Perlindungan Saksi dan Korban ada hak dan kewajiban. Eliezer tuh wajib kulonuun begitulah ya kalau mau komunikasi dengan pihak-pihak lain, karena pertanggungjawaban keamanannya itu kan ada di LPSK. Kan LPSK kan udah bekerja keras ya dari bulan Agustus sampai sekarang kalau itu. Nah, kan pertanyaannya kemudian kita bergeser lagi. Kenapa sih komunikasinya itu harus dijaga banget oleh LPSK? Salah satunya kan ada alasan keamanan. Nah, saya mau lihat dimensi yang lain nih sebenarnya. Karena di sini tampaknya LPSK dan Ditjen Pas dan Kementerian Hukum dan HAM ini kan bersinggungan nih kalau kita lihat komentarnya di media. Kata Menkumham hari ini katanya LPSK jangan terlalu lebay lah, jangan ego sektoral katanya. Nah, ini yang saya mau lihat itu adalah apakah LPSK juga ini sebenarnya dalam tanda petik tersinggung ketika Richard Eliezer yang dalam lindungannya tiba-tiba ada pihak eksternal berkomunikasi tanpa kulonuun dapat tembusan. Nah, ini mungkin yang terjadi di belakang kalau analisa saya. Nah, tapi gini juga, ada yang menarik juga. Sebenarnya saya cenderung mendukung keputusan LPSK, tapi dengan alasan yang berbeda. Ya. Kenapa? Kenapa? Gini, dalam Permenkumham tentang komunikasi informasi di lapas warga binaan, karena ini kan sudah terpidana ya, sudah aturannya peraturan Kementerian Hukum dan HAM, itu ada peraturan tentang interview narapidana ya dengan media televisi. Nah, itu dikatakan narapidana itu tidak boleh melakukan interview kalau perkaranya masih berjalan. Orang mungkin bilang, oh Icat kan sudah inkrah ya, artinya sudah nggak ada banding, nggak ada kasasi. Tapi jangan lupa masih ada terdakwa-terdakwa lain yang masih banding ya keputusannya, dan ini kan satu paket. Apa akibatnya? Jadi yang ini tuh demonizing atau sangat memojokkan terdakwa yang lain ketika kisah Richard ini kemudian ulas di dalam media. Nah, ini bisa menjadi variabel tekanan publik kepada putusan terdakwa-terdakwa lainnya yang masih berjalan. Baik, sekarang saya ke Pak Ito. Pak Ito, pasca pemutusan penghentian pelindungan fisik terhadap Eliezer diserah terimakan ke Rutan Bareskrim Polri Cabang Salemba. Sebagai mantan Kabareskrim, pertanyaan sederhana masyarakat, Pak Ito, aman nggak ya Rutan Bareskrim? Bagaimana, Pak Ito? Baik, Mbak Caca. Yang pertama tentunya kita patut memberikan apresiasi kepada LPSK. Karena sejauh ini sudah melaksanakan tugasnya secara optimal ya. Kemudian yang kedua tadi sudah dijelaskan dari aspek yuridis oleh Pak Bang Aristo ya. Saya kira kita semua juga sudah tahu. Dan kemudian ada satu hal lagi yang mungkin kita juga perlu tahu, bahwa selama saya menjabat Kabareskrim kebetulan kita selalu memonitor, kemudian kita selalu mengupayakan agar setiap orang yang diamankan di Rutan Bareskrim, karena itu merupakan Rutan Cabang Salemba, itu kita harus memberikan pengamanan yang sangat ketat dan juga mempunyai prosedur yang sangat ketat. Nah, ini ada satu hal yang mungkin menarik dengan adanya wawancara eksklusif ya di dalam. Tentunya saya yakin bahwa dari Bareskrim sendiri dengan segala peraturan SOP yang ada, apalagi kan Icat ini adalah Eliezer ini titipan ya, jadi narapidana titipan yang oleh LPSK dengan pertimbangan keamanan dipindahkan ke Bareskrim. Nah, kita tentunya perlu tahu bahwa Bareskrim ini adalah rutan yang ada di lingkungan Polri. Richard itu masih anggota Polri, tentunya itu adalah rumahnya dia. Dan bagaimanapun juga, secara fisik meskipun LPSK memberikan jaminan keamanan, yang melaksanakannya adalah anggota dari Polri semua. Dan tentunya kita tahu bahwa
Pak Kapolri telah menyampaikan tekad beliau untuk bagaimanapun juga harus memberikan pengamanan kepada Richard Eliezer yang sudah ditetapkan secara inkrah tadi ya hukumannya. Jadi kalau menurut saya, pengalaman saya Mbak Caca, ya mudah-mudahan menurut saya ini tidak terlalu berlebihan, masyarakat tidak perlu terlalu khawatir karena keselamatan Richard di dalam rutan Barreskrim pasti akan dijamin sepenuhnya oleh Polri, dan ini merupakan pertaruhan bagi Polri kalau sampai ada apa-apa. Demikian Mbak Caca. Oke, nanti saya akan tanya kepada Bang Aristo bahwa perlindungan Richard Eliezer dicabut, tapi Eliezer masih justice collaborator dan masih dapat haknya sebagai JC. Bukankah hak yang paling penting dari seorang JC adalah perlindungan fisik? Sesaat lagi.